pada saat ini. Itu semua oleh karena kasih-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami semua yang ada di sini kami rindu untuk menyenangkan hati Tuhan melalui pujian dan penyembahan kami. Terimalah yang terbaik dari kami Tuhan. Kami bersyukur, kami menjadi milik-Mu. Kami ada di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau mempersembahkan seluruh hidup kami, seluruh kekuatan kami, segenap hati kami mau menaikkan pujian dan penyembahan pengakuan buat Engkau Raja di atas segala raja. Amin. Kami menolak setiap hal yang bukan berasal dari Tuhan untuk pergi dan keluar dari tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Biar hanya hadirat Tuhan yang memenuhi setiap kami, memenuhi setiap sudut ruangan ini, dan Tuhan dimuliakan, Tuhan diagungkan di tempat ini. Kau bertahta di atas puji-pujian kami Tuhan. Dan kami percaya saat kami memuji menyembah Engkau, sesuatu pasti terjadi. Roh Kudus bekerja dengan cara-Mu yang ajaib, memberkati, menyentuh setiap hati kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Engkau hadir di sini dan siap untuk memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom Filipi Church. Shalom. Haleluya. Kami percaya bahwa kita semua diberkati, amin. Saya melihat wajah-wajah yang diberkati oleh Tuhan. Yang diberkati oleh Tuhan, boleh kita mau berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan, mari kita sama-sama mau bangkit berdiri dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Kita mau memuji Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya. Satu suara
Silahkan duduk kembali Bapak Ibu. Amin, haleluya. Saya percaya kita semua mengalami kasih Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, Tuhan itu setia, tidak pernah meninggalkan setiap anak-anaknya. Amin. Mari pagi hari ini kita membawa syukur kita. Dengan segenap hati kita mau katakan terima kasih kepada Tuhan. Karena sungguh besar kasih Tuhan buat kita. Bahkan saat kita tidak melihat, saat kita tidak merasa, Tuhan terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat setiap anak-anaknya. Saya percaya Tuhan lebih rindu untuk menyentuh hati setiap kita pagi hari ini.
tinggikan Engkau, Yesus Tuhan. Mari setiap jemaat yang ada di tempat ini menyadari bahwa kita diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi penyembah-penyembah yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Bila seluruh hidup kita, tubuh, jiwa dan roh kita memuliakan nama Tuhan, menyembah Tuhan. Oh, sebab Engkau layak Tuhan menerima pujian kami, sebab hanya Engkau Raja di atas segala raja. Perbuatanmu ajaib, perbuatanmu besar dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau setia, karena Engkau baik, karena Engkau mulia Tuhan. Oh Yesus Tuhan, terima kasih Engkau sudah mati dan bangkit bagi kami Tuhan, sehingga kami boleh terhubung dengan Engkau setiap saat, setiap waktu. Kami bersyukur Yesus Tuhan, bahkan Engkau ada di dalam kami Tuhan, kami di dalam Engkau Tuhan. Horabashena ratashi. Biarlah setiap kami menyadari betapa berharganya kami di mata-Mu Tuhan. Engkau menciptakan kami dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Ajar kami untuk selalu menyadari bahwa hidup kami adalah penyembahan buat Engkau Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara semuanya, kita mau mengangkat suara kita dengan segenap hati dan segenap tenaga, segenap kekuatan kita mau katakan kepada Tuhan. Hidupku
Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Amin. Karena kami sangat berharga bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa kami adalah biji mata-Mu. Terima kasih Tuhan bahwa hidup kami berharga di mata-Mu Tuhan. Tuhan terima kasih buat pengorbanan-Mu. Tuhan terima kasih buat kasih-Mu yang memulihkan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat karya-Mu yang luar biasa. Roh Kudus terima kasih. Roh Kudus pimpin kami siang hari ini dalam kami belajar firman Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu, urapi jemaat-Mu, urapi kami semua Tuhan. Tuhan Yesus terima kasih, kami mau belajar firman-Mu. Roh Kudus biarlah firman ini menjadi benih yang subur di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat tim Praise and Worship. Luar biasa. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabarnya? Luar biasa atau biasa di luar? Ya, hidup kita berharga bagi Tuhan, amin. Katakan sama-sama saya, aku berharga. Tuhan mengasihi aku. Ya, amin Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan. Siang hari ini kita belajar firman Tuhan dengan tema warisan kita adalah akses. Ya. Diambil dari Ibrani 4 ayat yang ke-16. Saya bacakan Bapak Ibu Saudara. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ya. Warisan kita adalah akses. Ya. Akses itu apa Bapak Ibu Saudara? Akses itu artinya hak untuk mendekat, hak untuk masuk dan berhubungan secara langsung, itu akses. Ya. Akses bukan cuman boleh lihat dari jauh, bukan, ya. Akses itu boleh mendekat tanpa penghalang, Bapak Ibu Saudara. Kemarin saya jagong ke Solo, Bapak Ibu Saudara. Jauh-jauh hari sebelumnya dikirim undangan, ya suruh mendaftar. Yang mau hadir berapa orang? Ya, setelah mendaftar, yang hadir berapa orang, kita dikasih barcode untuk masuk ke acara tersebut. Ya, dari barcode itu penerima tamunya menanyakan, boleh lihat barcode-nya? Ya, akhirnya barcode itu di-scan. Oh, Tuan Sani Wibawa 4 orang. Boleh masuk 4 orang Bapak Ibu Saudara. Ya. Kami nggak ngerti ketika kami ada di acara jagong tersebut, ya ternyata ada banyak artis di situ Bapak Ibu Saudara. Ya, saya tidak menceritakan artisnya, saya menceritakan tentang akses. Ya, bagaimana kami boleh masuk menikmati sebuah acara, bagaimana kami boleh masuk di dalam acara pernikahan seperti melihat konser Bapak Ibu. Ya, akses itu membawa kita punya hak untuk masuk ke dalam. Ya. Gak semua orang bisa masuk ke ruangan VIP. Gak semua orang bisa masuk ketemu langsung orang penting. Hanya orang yang punya akses yang bisa masuk. Betul Bapak Ibu? Ya, pendeta itu juga punya akses Bapak Ibu Saudara. Nih, tak tunjukin Bapak Ibu. Wah, ya, mumpung orang yang gak ada, ya, kita bicarain rame-rame. Ya, ini kartu pendeta Bapak Ibu Saudara ya. AB ini apa Bapak Ibu? Ini bukan golongan darah, AB ini Jogja Bapak Ibu. Ini calon pendeta Jogja ini. Ya, dengan kartu pendeta ini kita bisa masuk ke rumah sakit kapanpun waktunya Bapak Ibu. Ya, waktu rumah sakit mau kunjungan jam berapapun pakai kartu ini bisa masuk Bapak Ibu. Cuman ini fotonya agak beda, ini rambutnya masih banyak ini. Yang sekarang rambutnya sudah mulai menghilang.
Ya. Pendeta punya banyak, bisa memiliki akses untuk masuk di rumah sakit pakai kartu ini Bapak Ibu Saudara. Ya, mau kunjungan jam berapapun, mau doain jemaat sakit jam berapapun, pasti bisa masuk. Ya, ini akses Bapak Ibu. Kalau dipikir-pikir Bapak Ibu, pendeta itu muternya cuma di 4 rumah. Ya, yang pertama di rumah Tuhan. Ya, ke rumah Tuhan pasti ketemu pendeta, betul? Ya. Yang kedua di rumah makan, ya. Jemaat syukuran pasti ajak ke rumah makan, ya kan? Itu rumah kedua. Yang ketiga ya di rumah sakit Bapak Ibu, ya. Doain jemaat ya di rumah sakit. Ya, pendeta itu muternya di rumah-rumah ini. Yang keempat rumah duka Bapak Ibu, ya. Ya. Pendeta muternya di 4 rumah ini, rumah Tuhan, rumah makan, rumah sakit sama rumah duka. Dari yang lahir mau sampai yang mau pulang, pendeta ada di situ. Ya, kita kembali kepada akses Bapak Ibu Saudara. Ya, kasih karunia itu membawa kita kepada sebuah hubungan Bapak Ibu Saudara. Banyak orang berhenti berbicara tentang kasih karunia itu, banyak orang berhenti di dosa yang diampuni. Ya, kasih karunia itu selalu membawa kita kepada hubungan. Banyak orang mengerti kasih karunia hanya sebagai dosa yang diampuni. Itu juga Bapak Ibu Saudara. Ya, kasih karunia lebih dari itu. Kasih karunia membawa kita hidup dekat dengan Tuhan. Ya, dosa diampuni itu awalnya Bapak Ibu Saudara, bukan tujuan akhirnya. Tujuan akhir kasih karunia itu adalah apa? Hidup dalam sebuah hubungan. Banyak orang memahami kasih karunia hanya sampai di titik aku berdosa, Tuhan mengampuni aku. Yang penting aku nggak dihukum, yang penting aku masuk sorga. Itu ada benarnya Bapak Ibu, tapi bukan tujuan akhirnya. Kalau kita hanya berhenti kasih karunia hanya sebagai aku mati masuk surga dan diampuni, eman-eman Bapak Ibu Saudara. Kasih karunia itu bukan sekedar menghapus masa lalu kita. Ya, kasih karunia memang menghapuskan dosa, membersihkan hati kita, membenarkan kita di hadapan Tuhan. Tapi tujuan utamanya lebih dari itu Bapak Ibu Saudara. Kasih karunia itu membuka akses kita kepada Bapa. Amin. Kasih karunia membuat kita membuka akses kepada Bapa. Bukan cuman aku gak bersalah lagi, bukan cuman aku sudah ditebus, tapi aku hidup bersama Tuhan. Tuhan tinggal dalam hati kita. Tujuan akhirnya adalah hidup dalam sebuah hubungan. Inilah inti yang sering terlewat bagi orang percaya Bapak Ibu Saudara. Ya, kasih karunia tidak berhenti di pengampunan. Ya, kasih karunia itu membawa kepada persekutuan dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dari orang berdosa yang diampuni menjadi apa? Menjadi anak Allah. Menjadi anak Allah yang punya hak untuk datang sama Tuhan kapan aja. Roh Kudus dalam hati kita itu menunjukkan bahwa Tuhan tidak pernah menyerah dengan kehidupan kita Bapak Ibu. Roh Kudus dalam kita itu menunjukkan Allah Bapa rindu terus berkomunikasi dengan kita. Gak ada Roh Kudus kita gak bisa komunikasi sama Bapa. Ya, Roh Kudus adalah buktinya Bapak Ibu Saudara. Nah, banyak orang Kristen tahu Tuhan itu baik, tapi hidupnya masih seperti orang yang gak punya akses. Saat jatuh malah menjauh. Saat gagal malah menjauh. Itu orang yang enggak ngerti tentang akses. Saat butuh malah bergantung dengan kekuatannya sendiri. Firman Tuhan berkata apa? Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Marilah ini, datanglah Bapak Ibu Saudara. Kata marilah ini kita diajak, kita bukan ditolak Bapak Ibu. Marilah datang, kita diajak. Kita bukan anak-anak yang ditolak Bapak Ibu Saudara.
Kita ada akses untuk mendekat. Tuhan yang bilang marilah. Ada hak untuk mendekat, untuk masuk, untuk berhubungan secara langsung. Ingat Bapak Ibu, akses bukan melihat dari jauh, tapi boleh datang tanpa penghalang Bapak Ibu Saudara. Itu akses kita. Ini warisan yang Tuhan berikan buat kita. Dan akses itu, kenapa saya katakan akses itu adalah warisan? Karena itu bukan usaha kita Bapak Ibu. Kita bisa datang ke hadirat Tuhan itu bukan dengan kekuatan kita. Itu bukan karena usaha kita. Akses kepada Tuhan bukan hasil seberapa baiknya kita. Akses kepada Tuhan bukan hasil dari seberapa rohaninya kita. Akses kepada Tuhan bukan seberapa jarang kita jatuh. Enggak. Tapi karena Yesus sudah membuka jalan itu buat kita Bapak Ibu Saudara. Karya salib itu yang membuat apa? Tabir terbelah. Yang membuat apa? Akses kita bisa langsung kepada Bapa. Kita bisa datang kepada Bapa kapanpun waktunya. Tanpa penghalang. Banyak orang berpikir tentang warisan itu adalah uang, jabatan, nama besar mungkin, toko mungkin. Ya itu baik Bapak Ibu Saudara ya. Kita pasti suka kalau diberikan warisan. Tapi di dalam Yesus ada satu warisan yang kita belajar di sini. Warisan terbesar yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah akses kepada Bapa. Amin. Dulu manusia terpisah dari dosa. Melalui pengorbanan Yesus tabir terbelah. Sekarang kita tinggal bilang datang sama Tuhan kapan aja. Bahkan kita bisa berkata Bapa. Ya Aba, ya Bapa. Kita menyebut Tuhan kita Bapa. Ini hubungan yang sangat dekat Bapak Ibu Saudara. Kita datang ke tahta kasih karunia bukan berdasarkan prestasi kita. Kita datang ke tahta kasih karunia karena apa? Karena Yesus menjadi imam besar buat kita. Membuka jalan itu buat kita. Kita lihat di perjanjian lama, sebelum Yesus manusia dibatasi. Mau ketemu hadirat Tuhan hanya boleh imam besar yang masuk. Ya ada tabir memisah. Hadirat Tuhan gak bisa dihampiri oleh sembarang orang. Tapi setelah Yesus disalib, ini karya yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ini warisan kita, akses kepada Bapa. Marilah dengan penuh keberanian kita menghampiri tahta kasih karunia. Ya, Tuhan gak bilang, datanglah kalau kamu sudah sempurna. Enggak. Tuhan gak bilang, datanglah kalau kamu gak gagal hari ini. Enggak. Datang dengan penuh keberanian. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Datang tanpa menyembunyikan sesuatu. Datang sama Tuhan apa adanya. Jujur sepenuhnya. Karena apa? Bukan dengan usaha kita Bapak Ibu Saudara. Yesus membuka jalan supaya apa? Supaya kita bisa berdoa. Yesus membuka jalan supaya apa? Supaya kita bisa berkomunikasi dengan Bapa. Yesus membuka jalan itu supaya apa? Supaya kita bisa mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Tanpa pengorbanan Yesus Bapak Ibu Saudara, kita gak bisa. Tidak akan bisa. Tapi dari pengorbanan Yesus, dari salib itu, membuat kita bisa memiliki akses kepada Bapa kapanpun waktunya. Amin Bapak Ibu. Inilah warisan orang percaya. Yesus berkata di Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ini bahasa hubungan Bapak Ibu Saudara. Tuhan sedang menekankan sebuah hubungan di ayat ini. Kamu tinggal di dalam aku.
Yesus tidak hanya sekedar berbicara tentang agama di sini. Yesus berbicara tentang hubungan. Bukan sekedar percaya lagi, tapi Pak, tinggallah di dalam aku. Banyak orang berpikir kekristenan itu mungkin, ya yang penting aku percaya sama Yesus, yang penting aku ke gereja, yang penting aku melakukan yang benar. Tapi Yesus berkata lebih dari itu, Bapak Ibu Saudara. Tinggallah. Yesus enggak berkata datanglah sesekali, enggak. Datanglah seminggu sekali, enggak. Tinggallah artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Tinggal itu artinya menetap. Tinggal itu artinya apa? Terus menerus. Enggak pergi-pergi, Bapak Ibu, enggak pindah-pindah. Ya, tinggal itu menetap, Bapak Ibu Saudara. Bukan jarak yang jauh, tapi kedekatan setiap hari. Ini yang Tuhan mau. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau tidak tinggal pada pokok anggurnya. Sama Bapak Ibu, Saudara, Bapak Ibu Saudara pengen berbuah? Amin. Caranya cuma satu, tinggal dalam Yesus, Bapak Ibu. Ayat ini berkata tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kamu berbuah. Kita mau berbuah menjadi berkat buat banyak orang. Ya tinggal Bapak Ibu. Ini akses kita. Ya tinggal itu seperti kita seperti memiliki rumah. Ya. Di rumah itu tempat kita kembali. Betul Bapak Ibu? Kita mau pergi kemanapun kita akan kembali ke rumah. Ya, kita mau jatuh, kita mau gagal di tengah jalan, kita tetap kembali ke rumah. Kembali kepada Yesus, Bapak Ibu. Rumah itu tempat yang nyaman buat kita. Ya, Bapak Ibu ngerasain rumah tempat yang nyaman? Ya, kita mungkin beberapa hari liburan kemana, ya paling enak tidurnya di rumah, Bapak Ibu, betul? Ya, tidur di rumah. Dan rumah itu tempat di mana kita jadi diri sendiri. Betul Bapak Ibu? Ada yang malu di rumah? Ya, nggak ada yang malu di rumah. Ya. Pak Yuli dan Bu Yuli ya nggak malu di rumah ya Pak. Ya. Rumah itu menjadi tempat kita apa adanya. Ya. Buktinya gampang Bapak Ibu. Ya, rumah itu tempat kita jadi diri sendiri. Ya. Contohnya ya. Bapak Ibu Saudara kalau mau kentut di rumah, nah, pasti bebas, betul? Coba kentut di sini, berani nggak? Nggak berani pasti. Di rumah itu tempat di mana kita jadi diri kita sendiri. Ya, Yesus berkata, jadi tinggallah di dalam aku di dalam kamu. Artinya apa? Tuhan rindu kita melibatkan diri kita setiap waktu bersama Tuhan. Tuhan rindu apa? Kita tidak hanya datang saat butuh. Tuhan rindu apa? Tuhan rindu berjalan bersama kita. Bapa memberikan Roh Kudusnya kepada kita, itu tujuannya apa Bapak Ibu Saudara? Tujuannya supaya Bapa bisa terus berkomunikasi sama kita. Kerinduan Bapa itu jauh lebih besar daripada kerinduan kita. Kasih karunia itu bukan izin untuk hidup sembarangan. Kasih karunia bukan alasan untuk kita melakukan apa yang kita mau. Kasih karunia adalah undangan untuk tinggal dekat dengan Tuhan. Orientasi dari kasih karunia ini adalah keintiman Bapak Ibu. Kedekatan. Hubungan yang terus menerus melekat. Ini yang Tuhan rindukan dalam hidup kita. Tuhan tidak hanya ingin kita percaya tok, tapi Tuhan mau kita hidup bersama-sama dengan Tuhan setiap hari. Libatkan Tuhan, ngobrol dengan Tuhan kapanpun, di tempat kerja, ya, ketemu klien, kita ketemu siapapun. Roh Kudus pimpin aku hari ini. Roh Kudus beri aku hikmat hari ini. Masalahnya orang percaya itu bukan karena nggak punya akses, tapi tidak pernah menggunakan akses itu.
Gunakan Bapak Ibu Saudara. Kita punya akses. Kita bisa minta hikmat Tuhan kapanpun itu. Tuhan berkata apa? Jikalau engkau kekurangan hikmat, minta. Aku akan memberikan kamu hikmat dengan murah hati, kata Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita hikmat dengan murah hati. Kalau kita minta, Tuhan pasti kasih. Banyak orang datang sama Tuhan pada waktu terdesak saja, waktu butuh saja. Tapi orang yang sadar akan warisan akses ini akan belajar menikmati hadirat Tuhan setiap hari. Ngobrol dengan Tuhan setiap hari. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Di dalam doa kita, di dalam penyembahan kita, di dalam doa itu hati kita dibentuk. Betul? Hati kita diselaraskan sama firman. Oh, pikiranku gak bener ini. Oh, aku sombong hari ini. Kita diselaraskan sama firman. Kita mendapat kekuatan. Mazmur 23 itu salah satu gambaran yang paling indah tentang hubungan yang dekat, Bapak Ibu Saudara. Daud yang menulis Mazmur 23. Itu gambaran yang paling dekat, paling intim dengan Tuhan. Mazmur 23 itu bukan sekedar berbicara Tuhan memberi berkat, bukan sekedar Tuhan membaringkan di padang yang berumput hijau, tapi hidup bersama gembala. Mazmur 23 ayat 1, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Mazmur 23 ini dimulai bukan dengan padang yang hijau. Mazmur 23 ini dimulai dengan apa? Tuhan adalah gembalaku. Dimulai dengan apa? Tuhan adalah gembalaku. Daud memberikan satu gambaran tentang warisan terbesar itu bukan apa yang diberikan gembala, tetapi gembala itu sendiri, Bapak Ibu Saudara. Hidup dekat dengan gembala itu. Seringkali orang percaya mencari padang hijaunya. Seringkali banyak orang mencari berkatnya Tuhan, mencari kenyamanannya. Tapi Daud mengajarkan kita, Tuhan adalah gembalaku. Tuhanlah yang membuat kita berbaring di padang yang berumput hijau. Semua karena Tuhan. Karena apa? Karena selama ada gembala, domba itu akan terus dipimpin. Selama ada gembala, domba itu dilindungi, dia terpelihara. Domba tidak selalu tahu jalan, tetapi gembala tahu, Bapak Ibu. Amin. Domba adalah hewan yang mudah tersesat. Mereka tidak punya arah yang kuat. Itulah sebabnya domba lebih membutuhkan kehadiran gembala daripada sekedar rumput, Bapak Ibu. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku, kata Tuhan. Sudahkah kita menjadikan Tuhan itu menjadi gembala kita? Sudahkah kita menjadikan Tuhan itu menjadi pemimpin hidup kita setiap hari? Sudahkah kita menjadikan Tuhan itu menjadi pelindung kita setiap hari? Saya pernah ngelayanin satu pasutri, dia bilang seperti ini. Dia ada dalam satu kebutuhan finansial, dalam satu kebutuhan hutang yang sangat banyak. Dia bilang seperti ini, kalau Tuhan memberikan aku semua yang aku butuhkan, hidupku pasti tenang, keluargaku pasti bahagia. Saya bilang belum tentu. Karena yang kamu kejar adalah padang hijaunya, bukan Tuhannya. Saya kasih kebenaran, kamu mesti kejar gembalanya. Kamu mesti kejar hubungannya dengan Tuhan. Padang hijau itu bonus dari Tuhan. Karena masalah terbesar manusia itu seringkali bukan karena kekurangan fasilitasnya, tapi kehilangan arahnya. Mau ngapain bingung, mau kemana bingung. Tuhan bilang apa? Sekalipun aku dalam lembah kekelaman. Daud berkata, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab apa? Sebab Engkau besertaku.
Kita punya akses Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu selalu menyertai kita. Bahkan saat Daud jatuh di dalam dosa pun, saat ditegur, apa yang terjadi? Dia kembali. Dia kembali ke rumah. Dia kembali kepada Bapa. Saat Daud jatuh, dia gak pergi dari Tuhan. Dia balik. Dia kembali. Dia ngerti Tuhan itu gembala. Padang hijau bisa berubah, tetapi gembala itu tetap setia. Amin Bapak Ibu. Ya, rumput bisa menjadi kering. Musim bisa berubah. Ya, lembah bisa datang. Tapi apa kata firman Tuhan? Tuhan menyertai kita di lembah Bapak Ibu. Amin. Tuhan tetap menyertai kita. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kelam, aku gak takut bahaya. Karena apa? Aku punya akses. Karena apa? Karena kita punya akses, Tuhan menyertai kita. Daud tidak berkata, aku tidak akan pernah masuk lembah. Enggak. Orang yang punya gembala bisa aja melewati lembah. Orang yang dipimpin Tuhan bisa aja melewati lembah. Tapi tidak pernah sendirian Bapak Ibu. Seringkali banyak orang berpikir, oh kalau aku hidup bersama Tuhan berarti aku hidup tanpa lembah. Tapi Bapak Ibu Saudara, di dalam lembah itu justru kita paling sering melihat kasih Tuhan yang begitu nyata. Kita gak sendirian. Tuhan memegang kita. Tuhan berjalan bersama kita. Mungkin ada dalam kehidupan kita, ada masa-masa di mana kok doaku belum terjawab ya. Ada masa di mana kok ekonomiku belum pulih ya. Kok ada masa di mana kok hatiku masih terluka ya. Perlu kita tahu Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan itu bersama kita, kita tidak akan kehilangan yang terutama Bapak Ibu. Amin. Ya, rumput bisa kering, situasi bisa berubah, lembah bisa datang. Tapi yang paling penting itu bukan kondisi luarnya Bapak Ibu. Yang terpenting itu siapa yang menyertai kita. Amin. Yesus yang menyertai kita. Dan Musa tahu ini Bapak Ibu Saudara. Ya, waktu bangsa Israel mau maju melanjutkan perjalanan, Musa berkata kepada Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Musa ngerti tanpa Tuhan itu perjalanan gak ada artinya. Ini menunjukkan satu hal, Musa gak hanya butuh tujuan, Musa butuh kehadiran Tuhan. Musa butuh penyertaan Tuhan. Ini yang jauh lebih penting daripada tujuan Bapak Ibu Saudara. Musa nggak berkata, Tuhan yang penting aku sampai tujuan lah. Yang penting aku dapat berkatnya lah. Enggak. Musa berkata, Tuhan kalau engkau nggak ikut aku nggak mau jalan. Keren ya Bapak Ibu. Ini level hubungan yang sangat dalam. Ini level hubungan yang luar biasa. Hari ini kita diingatkan, masalah kita bukan kita nggak punya akses. Masalahnya kita sering tidak pernah menggunakan akses ini Bapak Ibu Saudara. Padahal gembala kita nggak pernah ninggalin kita. Selalu ada buat kita. Pertolongannya selalu ada. Warisan terbesar domba bukan rumputnya, melainkan keberadaan gembalanya Bapak Ibu. Gembala ini yang akan nuntun kita. Tuhan yang akan menuntun kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Karena tanpa Roh Kudus kita akan mudah salah arah. Tanpa Roh Kudus kita akan mudah menyerah Bapak Ibu. Tapi berjalan bersama Roh Kudus,
hidup kita akan selalu diarahkan. Berjalan bersama Roh Kudus kita punya pengharapan. Berjalan bersama Roh Kudus kita terpelihara. Takkan kekurangan aku. Musa tidak hanya mendengar, Tuhan, jikalau engkau tidak ikut, aku gak mau jalan. Jangan suruh kami jalan. Musa tidak hanya mendengar, tapi dia mengikuti, Bapak Ibu Saudara. Makanya dia berkata, kalau engkau tidak menyertai kami, aku gak mau berjalan Tuhan. Itu respon ketaatan Bapak Ibu Saudara. Itu respon melakukan firman. Bapak Ibu Saudara, di Yohanes 10 ayat 27 berkata, domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Domba-dombaku mendengar suaraku, aku mengenal mereka, mereka mengikut aku. Perhatikan urutannya Bapak Ibu Saudara ya. Yang pertama adalah mendengar. Ya, yang kedua adalah mengenal suaranya. Yang ketiga adalah mengikuti. Banyak orang percaya itu berhenti hanya di mendengar. Setelah mendengar, apa yang kita lakukan? Kenali, itu suara Tuhan enggak? Setelah mendengar, mengenal apa? Ikuti Bapak Ibu. Enggak berhenti cuman di mendengar. Domba yang benar enggak hanya mendengar, dia ngerti suara gembalanya. Dia ngerti. Domba bukan hanya, oh aku tahu suara gembalanya, oh aku pernah dengar suara ini. Tapi mereka mengikuti suara itu. Hari ini banyak orang dengar firman, tahu firman, tapi gak melakukannya. Jangan berhenti sampai di mendengar dan tahu Bapak Ibu Saudara. Langkah selanjutnya adalah apa? Ikuti. Lakukan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Tuhan itu, Roh Kudus itu pasti sering ngomong dengan kita. Saya percaya Roh Kudus itu pasti sering ngobrol dengan kita. Masalahnya kita mau ikutin apa enggak? Saat Tuhan berbicara tentang mengampuni misalnya. Ya, kita mendengar firman Tuhan, kok di hati kita muncul firman, ampunilah seperti aku mengampuni kamu. Kita kenal nih, oh itu firman Tuhan. Kita tahu nih, oh aku baru punya luka. Kok Tuhan ingetin ya untuk mengampuni ya. Nah, setelah kita mendengar dan setelah kita tahu, apakah kita mau mengikutinya? Ataukah kita hanya berhenti di mendengar dan mengenal? Setelah kita dengar firman Tuhan tentang mengampuni, apakah kita benar-benar melepaskan sakit hati itu? Setelah kita mendengar firman tentang mengampuni, apakah kita berhenti membicarakan orang itu? Kalau kita cuma tahu tapi masih nyimpan dendam, ya kita belum mengikuti Bapak Ibu Saudara. Kita hanya mendengar. Tuhan ajarkan kita dalam banyak hal Bapak Ibu Saudara. Saat Tuhan mengingatkan kita untuk taat dalam hal kecil misalnya. Setialah dengan perkara yang kecil. Kita tahu itu prinsip firman Tuhan. Apakah kita mau ngikutin? Apakah kita mau jujur saat ujian? Ini yang ujian sekolah nih, anak-anak sekolah. Ya. Apakah kita mau jujur saat ujian? Enggak kok, Tuhan bicara lewat teman sebelah. Ya, podo aja ya. Apakah kita mau jujur di saat kita bekerja tidak ada yang melihat? Banyak orang berharap mendengar suara Tuhan hal-hal yang spektakuler, tapi mengabaikan hal-hal yang kecil. Tuhan bilang setia dengan perkara yang kecil. Saat Roh Kudus menegur dalam hati kita, jangan lakukan itu misalnya.
itu berdosa, jangan lakukan itu. Apakah kita mau mengikutinya ataukah kita hanya mendengarnya? Apakah kita mau melanjutkan dosa itu atau enggak? Domba yang mengenal suara gembala, dia akan terus ngikutin. Dia akan terus taat. Karena itu akan menuntun dia. Bahkan saat Tuhan menggerakkan kita untuk kita peduli sama orang lain misalnya. Apakah kita benar-benar mau peduli? Apa kita mau ngikutin apa yang Tuhan suruh? Ataukah kita akan diam saja seperti pemain keyboard? Kita mau ikutin gak? Suatu hari Bapak Ibu Saudara, setelah saya selesai doa pribadi saya, Roh Kudus ingetin dalam kasih pesan di hati saya untuk mencatat doa terima Yesus dalam bahasa Jawa. Saya gak ngerti. Ya, setelah doa, saya mendapat kesan untuk mencatat doa terima Yesus dalam bahasa Jawa. Saya bingung. Akhirnya saya WA sama Pak Yuli. Ya. Pak Yuli, bisa kirimin saya teks doa terima Yesus dalam bahasa Jawa. Saya nggak ngerti Bapak Ibu Saudara. Saya ngikutin aja. Saya tanya sama Pak Yuli kirim via WhatsApp. Dah saya simpen di notes handphone saya. Saya simpen di catatan. Ya udah, saya aktivitas seperti biasanya. Beberapa minggu setelah itu karyawan saya izin tidak bisa masuk kerja kurang lebih selama 1 minggu karena bapaknya opnam. Ya karena dia izinnya cukup lama, ya saya tilik Bapak Ibu. Saya besuk ke sana, ada di Wonosari. Ya saya tilik, saya besuk ke sana, saya ketemu bapaknya staf saya ini. Tahu nggak Bapak Ibu? Bapaknya ini nggak bisa bahasa Indonesia. Dia bisanya bahasa Jawa. Saya mulai ketika saya ngomong sama bapak ini, saya langsung inget chat saya sama Pak Yuli. Wah, saya mesti pimpin bapak ini terima Yesus dalam bahasa Jawa. Saya ngomong sama bapak ini, purun kula dongoke Pak. Oh purun, dongone kali Gusti Yesus purun. Ya singkat cerita saya pimpin bapaknya ini terima Yesus dalam bahasa Jawa Bapak Ibu. Saya percaya itu pimpinan Tuhan. 1 minggu setelah itu bapaknya pulang beneran Bapak Ibu, meninggal. Saya bersyukur ada sebuah kesempatan yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Besok mahkotanya saya bagi 2 sama Pak Yuli. Pak Yuli yang sebelah kiri, saya sebelah kanan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara. Hari ini Tuhan Yesus ingatkan kita, domba-dombaku mendengar suaraku dan mereka mengikuti aku. Kita bukan hanya dipanggil untuk mendengar saja Bapak Ibu. Kita dipanggil untuk apa? Untuk hidup dekat, mengenal dan mengikuti Dia setiap hari. Amin. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, orang yang sadar akan warisan akses akan terus menikmati hadirat Tuhan setiap hari. Ya, doa bukan hanya meminta sesuatu, doa adalah tinggal bersama Tuhan. Ngobrol sama Tuhan setiap hari. Saya undang pemain musik, singer boleh maju ke depan. Bapak Ibu Saudara, kita bukan hanya orang yang diampuni. Kita adalah anak-anak yang diberi akses. Gunakan akses itu Bapak Ibu Saudara. Akses untuk apa? Untuk datang setiap hari. Akses untuk apa? Akses untuk tinggal di hadirat Tuhan. Akses untuk apa? Akses untuk berjalan bersama Dia.
Kalau hari ini kita ngerasa sedang jauh dari Tuhan, hari ini kita mungkin sedang ngerasa kehilangan arah, atau kita ngerasa kehilangan keintiman dengan Tuhan, tinggallah di dalam aku, kata Tuhan. Kembali ke rumah, balik lagi ke rumah. Ini momen untuk kembali, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak hanya mau mengampuni kita, tapi Tuhan rindu berjalan bersama kita. Amin, Bapak Ibu. Kasih Tuhan sungguh sempurna. Di hadirat Tuhan kita menemukan kasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Di hadirat Tuhan kita menemukan kembali kasih yang begitu luar biasa. Amin. Mari kita menyembah Tuhan, kita kembali kepada Tuhan, kita ngobrol sama Tuhan. Tuhan yang membukakan jalan untuk kita memiliki akses langsung kepada Bapa. Kasih yang terindah. Hati yang mulia hanya ditemukan di mana, Bapak Ibu? Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Katakan Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah. Kasih-Mu Tuhan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Tuhan Yesus, terima kasih buat akses yang Kau berikan kepada kami. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia. Hanya ku temukan dirasakan kasih Tuhan, Bapak Ibu. Rasakan kasih Tuhan. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah. Kasih-Mu karya terbesar dalam hidupku. Oh Tuhan, Yang selamat irala bala 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 sike. Ya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih buat warisan akses ini Tuhan.
kasih Tuhan. Haleluya. Terima Haleluya. kasih Tuhan. Oh, Syukur Tuhan. terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat akses yang Kau berikan kepada kami. Syukur, haleluya. Terima kasih buat pengorbanan-Mu, buat karya salib-Mu. Itu membuka akses kami kepada Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat karya-Mu. Roh Kudus, pimpinlah hidup kami. Untuk kami setiap hari sadar bahwa kami butuh Engkau. Amin. Kami butuh pimpinan setiap hari. Kami butuh tuntunan setiap hari. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami ini ya Tuhan. Firman ini bertumbuh menjadi subur di dalam hati kami. Kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus buat karya-Mu. Amin Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kami bisa berkomunikasi dengan Bapa kapanpun itu. Terima kasih Roh Kudus, Engkau adalah penolong bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Kita akan memberikan persembahan. Mari kita mempersiapkan setiap persembahan kita akan bersama-sama berdoa. Bapak, kami bersyukur buat siang hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk saat-saat kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih untuk setiap firman yang sudah ditaburkan pada siang hari ini Tuhan. Kami percaya setiap berkat yang kami terima itu Tuhan menjadikan kami semakin hari semakin dekat dengan Engkau ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami rindu untuk memberikan persembahan kami. Mari Tuhan Kau yang menyucikan, menguduskannya. Biarlah setiap persembahan ini Tuhan boleh berguna untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh
kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi yang indah ini Bapa. Kami bersyukur untuk ibadah ini, kami terberkati, kami dimenangkan Tuhan, kami dipulihkan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami percaya Tuhan Kau memberkati setiap kami yang ibadah di pagi ini. Kau memberkati hamba-Mu Bapak Sani ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati keluarga besar Bapak Sani. Kau memberkati segala pelayanannya Tuhan, di mana berada Tuhan Kau memberkatinya Tuhan. Diberkatilah keluarga besarnya Tuhan. Terima kasih Bapak, saat ini kami mau berdoa, bersyafaat untuk bangsa negara ini. Diberkatilah bangsa Indonesia ini Bapak. Kau memberkati pemimpin negeri ini, pemerintahan negeri ini Bapak. Dari pemerintahan pusat sampai bawah, kiranya Tuhan memberkati, melindungi Tuhan. Jauhkan dari bencana apapun Tuhan, jauhkan dari yang tidak baik Tuhan. Kau memberkati Bapak Presiden kami. Berikan perlindungan, berikan roh takut akan Engkau Tuhan, sehingga segala kebijakannya Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Bapak, terkhusus kami berdoa untuk Kota Klaten, di mana tempat yang kami tinggali ini Bapak. Engkau memberikan berkat untuk pemerintah negeri ini, masyarakat negeri Klaten ini ya Bapak. Kiranya Tuhan berkati di mana kami berada Tuhan. Saat ini kami berdoa juga untuk gereja-Mu Tuhan. Ya Yesus. Diberkatilah visi misi gereja Filipi ini ya Tuhan. Amen. Kami berdoa untuk gembala sidang kami, Amen. Ibu Sarah Tuhan, kiranya Engkau memberkati pelayanannya Tuhan. Amen. Juga Engkau memberkati keluarga besar Ibu Gembala kami ini. Terima kasih Bapa, diberkatilah juga Tuhan jemaat-Mu. Kami menyerahkan gereja Filipi ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kau memberkati, memulihkan jemaat-jemaat-Mu di tempat ini ya Bapa. Yang sakit Kau sembuhkan Tuhan, yang letih lesu Kau berikan kelegaan Tuhan. Diberkatilah juga Tuhan hamba-hamba-Mu yang melayani, semuanya tanpa terkecuali Tuhan, menjadi berkat bagi lingkungan kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami juga mau pulang ke rumah masing-masing Bapak. Kiranya Tuhan memberkati dalam perjalanan kami pulang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari sidang jemaat Tuhan, angkatlah tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, menyertai kita dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Mari kita semua yang percaya bersama-sama mengatakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.